Wanita yang sudah menikah mempunyai alternatif untuk memanfaatkan waktunya terhadap pasar kerja, kegiatan non-pasar, dan waktu luang. Kesadaran wanita menikah dalam memasuki pasar kerja didorong oleh berbagai faktor. Adapun faktor tersebut adalah faktor ekonomi, yaitu ingin meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan faktor sosial, yaitu adanya unsur prestis terutama bagi wanita yang berpendidikan tinggi, dan menganggap bekerja merupakan salah satu pembuktian atau aktualisasi diri mereka. Dalam Hastuti 2004, tingkat partisipasi angkatan kerja wanita banyak yang dipengaruhi oleh perubahan dalam struktur ekonomi yang terjadi dalam proses pembangunan. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli. Sekarang 2000 mengatakan dalam pembangunan ekonomi perubahan partisipasi wanita akan mengikuti pola bentuk U. Menurut Henry 2002, pola perkembangan partisipasi selama proses pembangunan tidak selalu mengikuti pola yang berbentuk huruf U. Apakah pembangunan ekonomi akan meningkatkan atau menurunkan TPAK wanita dalam angkatan kerja tergantung dari besarnya proporsi pekerja wanita di sektor-sektor yang mengalami kemajuan atau kemunduran selama proses pembangunan. Wanita sebagai salah satu sumber daya manusia di pasar kerja terutama di Indonesia mempunyai kontribusi yang besar dalam arti bahwa jumlah wanita yang menawarkan dirinya untuk bekerja cukup besar. Besarnya tingkat penawaran wanita untuk bekerja di pasar kerja dipengaruhi oleh faktor umum yaitu tingkat kemiskinan ekonomi serta keterbatasan suami untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Ketergantungan hidup pada pihak laki-laki yang tidak memadai mendorong kaum wanita untuk menawarkan dirinya di pasar kerja. Keputusan seseorang untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam teori penawaran tenaga kerja, individu yang memaksimalkan kepuasan akan menentukan pekerjaan. Menurut Borges 2013, kepuasan pribadi bergantung pada selera, jumlah barang yang dipasarkan, dan waktu luang. Suatu bentuk pertukaran antara waktu luang dan waktu kerja di mana individu memutuskan apakah akan bekerja atau tidak dapat digunakan untuk memenuhi permintaan dan memaksimalkan kepuasan konsumen. Wanita pekerja umumnya dianggap bukan sebagai pencari nafkah utama, walaupun penghasilan yang diperoleh sering sangat membantu bahkan merupakan penunjang utama ekonomi rumah tangga. Berhubungan dengan hal itu, motivasi penawaran tenaga kerja wanita di pasar kerja berbeda untuk setiap jenjang sosial ekonomi maupun tingkat pendidikan. Meningkatnya partisipasi wanita dalam pasar kerja bukanlah terjadi secara kebetulan, karena peran wanita dalam pasar tenaga kerja secara tradisional sebenarnya cukup besar, terutama di daerah perdesaan dan khususnya sektor pertanian. Peningkatan presentase wanita kerja disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu peningkatan dari sisi penawaran dan sisi permintaan. Dari sisi penawaran, peningkatan tersebut disebabkan antara lain oleh semakin membaiknya tingkat pendidikan wanita dan disertai pula dengan menurunnya angka kelahiran, serta adanya kondisi makin besarnya penerimaan sosial atas wanita yang bekerja di luar rumah. Kedua, dari sisi permintaan, perkembangan perekonomian dari sisi produksi memerlukan tenaga kerja wanita seperti halnya industri, tekstil, dan garmen. Penawaran tenaga kerja selama siklus hidup. Yang pertama, bekerja dan berapa waktu yang digunakan untuk bekerja. Di dalam model penawaran tenaga kerja ini, menganalisis keputusan apakah seorang memilih bekerja dan berapakah waktu yang digunakan untuk bekerja. Nah, seorang pekerja ini akan mengalokasikan waktunya dalam satu periode tertentu dan mengabaikan fakta bahwa dia harus bekerja. Kemudian seorang pekerja tersebut akan membuat pilihan secara terus-menerus selama bertahun-tahun. Pekerja dihadapkan pada pilihan konsumsi dan waktu luang untuk kehidupan kedepannya dengan pertimbangan yang ada, yaitu pekerja dapat menukar waktu luangnya hari ini dengan imbalan konsumsi tambahan besok, seperti
seseorang yang mencurahkan banyak waktu untuk pekerjaannya hari ini akan dapat menghemat sebagian dari penghasilan tambahan dan menggunakannya untuk tabungan. Nah, tabungan ini digunakan untuk meningkatkan konsumsi barangnya di masa depan. Yang ketiga, pendapatan usia pekerja atau upah pekerja selama siklus hidup dapat diprediksi. Karena upah cenderung rendah ketika pekerja masih muda, dan kemudian upah akan meningkat seiring bertambahnya usia pekerja. Setelah itu, upah akan memuncak ketika pekerja berusia sekitar 50 tahun, dan tingkat upah akan cenderung tetap stabil dan sedikit menurun setelah usia 50 tahun. Perubahan upah adalah bagian dari proses penuaan, karena di mana pasokan tenaga kerja pekerja harus menanggapi kenaikan upah yang terjadi antara usia 20-30 tahun, atau terhadap penurunan upah yang mungkin terjadi saat pekerja mendekati usia pensiun. Perubahan upah di sepanjang profil kerja disebut perubahan upah evolusioner. Karena perubahan upah ini menunjukkan bagaimana upah pekerja tertentu berkembang dari waktu ke waktu, dan perubahan upah evolusioner ini tidak berdampak apapun pada total pekerja pendapatan seumur hidup. Perubahan upah evolusioner mengubah harga waktu luang. Hal ini dikarenakan kebanyakan pekerja sepenuhnya mengharapkan gajinya naik di saat dia dewasa dan turun di saat dia mendekati masa pensiunnya. Tapi, perubahan upah evolusioner ini tidak mengubah nilai dari total set kesempatan yang tersedia bagi pekerja selama siklus hidupnya. Di slide selanjutnya terdapat kurva jalur siklus hidup upah dan jam untuk typical worker. Nah, untuk kurva yang A itu kurva upah dan yang B adalah jam kerja. Nah, yang A itu profil pendapatan usia seorang pekerja akan meningkat dengan cepat ketika pekerja masih muda dan akan mencapai puncaknya pada sekitar pekerja berusia 50 tahun, kemudian upah berhenti tumbuh atau sedikit menurun. Untuk yang B, perubahan harga waktu luang selama siklus hidup menyeratkan bahwa pekerja akan mencurahkan waktu yang relatif lebih banyak untuk pasar tenaga kerja ketika upah tinggi dan lebih sedikit jam ketika upah rendah. Nah, maksudnya seperti ini, pekerja akan mendapatkan manfaat ketika bekerja dengan lebih banyak waktu pada usia 50, kemudian menginvestasikan uangnya dan membeli barang konsumsi dan waktu luang di masa yang akan datang ketika tingkat upah rendah dan waktu luang tidak mahal. Dan seorang pekerja yang sangat muda dengan gajinya yang relatif rendah, dia akan merasa optimal untuk mengkonsumsi aktivitas waktu luang ketika dia masih sangat muda daripada di usia 30-an atau 40. Ketika harga aktivitas rekreasi tersebut akan sangat tinggi. Oleh karena itu, argumen tersebut menunjukkan bahwa secara umum kita akan menemukan optimal untuk berkonsentrasi pada kegiatan kerja pada tahun-tahun ketika upah tinggi dan berkonsentrasi pada kegiatan waktu luang pada tahun-tahun ketika upah rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anam. Saya di sini akan menjelaskan tentang jam kerja selama siklus hidup untuk dua pekerja dengan jalur upah yang berbeda. Seperti kurva yang telah ditampilkan, jika kita membandingkan dua pekerja, misalnya Adi dan juga Adam, dengan profil usia belajar yang berbeda, perbedaan jam kerja antara kedua pekerja ini akan dipengaruhi oleh efek pendapatan dan juga substitusi. Seperti yang telah diilustrasikan pada gambar A, gaji Adi melebihi gaji Adam di setiap usia. Baik Adi dan juga Adam harus bekerja lebih lama ketika gaji tinggi. Nah, profil siklus hidup jam kerja mereka diilustrasikan pada gambar B. Namun, kita tidak tahu yang mana dari dua pekerja yang mengalokasikan lebih banyak jam ke pasar tenaga kerja. Secara khusus, meskipun Adi memiliki upah yang lebih tinggi dan menganggap waktu luang sebagai komoditas yang sangat mahal,
ia juga memiliki pendapatan seumur hidup yang lebih tinggi dan ingin mengkonsumsi lebih banyak waktu luang. Oleh karena itu, perbedaan tingkat kedua profil upah menimbulkan efek pendapatan. Jika pengaruh pendapatan ini cukup kuat, profil jam kerja Adi akan berada di bawah profil Adam. Nah, jika efek substitusi mendominasi, Adi akan bekerja lebih lama daripada Adam di setiap usia. Kemudian yang kedua yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja selama siklus hidup. Seperti contoh kurva yang telah ditampilkan, pendekatan siklus hidup menunjukkan adanya hubungan tidak hanya antara upah dan jam kerja, tetapi juga antara upah dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Seperti yang kita lihat sebelumnya, keputusan partisipasi angkatan kerja bergantung pada perbandingan upah reservasi dengan upah pasar. Oleh karena itu, dalam setiap tahun siklus hidup, pekerja akan membandingkan upah reservasi dengan upah pasar. Anggaplah awalnya bahwa upah reservasi kira-kira konstan dari waktu ke waktu. Orang tersebut kemudian lebih cenderung memasuki pasar tenaga kerja pada periode ketika upah tinggi. Akibatnya, partisipasi cenderung rendah untuk pekerja muda, tinggi untuk pekerja di tahun-tahun kerja utama mereka, dan rendah lagi bagi untuk pekerja yang lebih tua. Nah, keputusan partisipasi ini bagaimanapun juga tergantung pada bagaimana upah reservasi bervariasi selama siklus hidup. Upah reservasi mengukur suap yang diperlukan untuk memasuki pasar tenaga kerja. Misalnya, kehadiran anak kecil dalam rumah tangga meningkatkan nilai waktu sektor non-pasar untuk orang yang paling bertanggung jawab atas penitipan anak, dan karenanya juga meningkatkan upah reservasi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika menemukan bahwa beberapa wanita yang sudah menikah kadang-kadang berpartisipasi dalam angkatan kerja. Mereka bekerja sebelum kedatangan anak pertama, menarik diri ke pasar tenaga kerja ketika anak-anak masih kecil dan membutuhkan pengasuhan penuh waktu, dan kembali ke pasar kerja setelah anak-anak tersebut sudah mendaftar sekolah. Implikasi dari analisis yang dapat dengan mudah diringkas yaitu seorang akan bekerja beberapa jam dalam periode siklus hidup ketika upah rendah dan akan bekerja berjam-jam dalam periode ketika upah tinggi. Bukti pada profil pendapatan usia menunjukkan bahwa upah relatif rendah untuk pekerja muda meningkat seiring dengan bertambahnya usia pekerja dan mengumpulkan berbagai jenis keterampilan, dan kemudian mungkin sedikit menurun untuk pekerja yang lebih tua. Model tersebut kemudian menyarankan bahwa profil jam kerja selama siklus hidup akan memiliki bentuk yang persis sama dengan profil usia pendapatan. Jam kerja meningkat seiring dengan kenaikan dan penurunan upah. Saat upah turun, prediksi teoritis bahwa orang mengalokasikan waktu mereka selama siklus hidup untuk mengambil keuntungan dan perubahan harga waktu luang yang disebut dengan antar waktu. Bukti yang tersedia menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja menanggapi perubahan upah evolusioner. Gambar kurva di atas mengilustrasikan hubungan antara tingkat partisipasi angkatan kerja dan usia di Amerika Serikat. Pada partisipasi laki-laki mencapai puncaknya adalah ketika laki-laki berusia 25-45 tahun dan mulai menurun secara nyata setelah usia 45 tahun. Namun sebaliknya, ketika tingkat partisipasi perempuan mungkin karena dampak kegiatan mengasuh anak terhadap keputusan partisipasi tidak mencapai puncaknya sampai perempuan berusia 45 tahun. Kemudian yang ketiga adalah jam kerja selama siklus hidup. Secara keseluruhan,
tren yang diilustrasikan dalam gambar konsisten dengan prediksi teoritis bahwa tingkat partisipasi harus tertinggi ketika upah tinggi, yaitu ketika pekerja berusia 30 tahunan atau 40 tahunan. Penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja jika diamati setelah usia 55 tahun terlalu curam untuk dijelaskan oleh penurunan upah yang biasanya diamati oleh pekerja yang mendapati usia pensiun. Gambar kurva di atas mengilustrasikan hubungan aktual antara jam kerja dan usia. Seperti halnya tingkat partisipasi jam kerja antara laki-laki yang bekerja meningkat pesat sekitar usia 30, puncaknya pada usia 35 hingga 45, dan mulai menurun pada usia 50. Selama bertahun-tahun kerja utama, laki-laki bekerja sekitar 2.100 jam setiap tahun. Sebaliknya, jam kerja di antar perempuan yang bekerja tidak mencapai puncak hingga usia 50. Mungkin karena beberapa perempuan yang lebih muda bekerja pada waktu, sementara mereka memiliki anak kecil dalam rumah tangga. Banyak penelitian telah mencoba untuk memperkirakan daya tanggap jam kerja terhadap perubahan upah selama siklus hidup. Studi ini biasanya menggunakan sampel longitudinal pekerja, yaitu kumpulan data di mana setiap orang dalam sampel diikuti dari waktu ke waktu untuk memperkirakan bagaimana pekerja tertentu menyesuaikan jam kerja dengan perubahan upah evolusioner yang terjadi sebagai pekerja. Hipotesis substitusi antar waktu menyiratkan bahwa korelasi antara perubahan jam kerja dan perubahan upah harus positif. Seiring bertambahnya usia pekerja, kenaikan tingkat upah seharusnya meningkatkan jam kerja. Nah, data yang diilustrasikan pada gambar di atas dengan jelas menunjukkan bahwa jam kerja meningkat sejak awal siklus hidup dan menurun seiring dengan mendekatnya usia pensiun. Akan tetapi, data tersebut juga mengungkapkan bahwa jam kerja melekat dalam rentang waktu yang lama dalam kehidupan kerja. Misalnya, jam kerja tahunan laki-laki hampir tidak berubah antara usia 35 dan 50. Meskipun fakta bahwa upah meningkat secara substansi selama periode ini karena jam kerja cenderung kaku, banyak penelitian menyimpulkan bahwa respon jam kerja terhadap perubahan upah evolusioner itu kecil. Kenaikan upah 10% menyebabkan kenaikan jam kerja kurang dari 1%. Oleh karena itu, penawaran tenaga kerja selama siklus hidup sebagaimana ditentukan oleh jam kerja per tahun mungkin tidak terlalu responsif terhadap perubahan upah. Baik, selanjutnya adalah penawaran tenaga kerja selama siklus bisnis. Dalam perekonomian, penawaran tenaga kerja tidak hanya dipengaruhi oleh siklus hidup, tetapi juga dipengaruhi oleh siklus bisnis. Efek penambahan pekerja menimbulkan mekanisme bagi hubungan antara siklus bisnis dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Efek penambahan pekerja berimplikasi terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja dari pekerja sekunder yang memiliki tren kontrasiklus, yakni memiliki kecenderungan berlawanan arah dengan siklus bisnis, yang artinya meningkat pada saat resesi dan turun pada saat perekonomian sedang ekspansif. Hubungan antara siklus bisnis dan tingkat partisipasi angkatan kerja juga dapat meningkat yang disebabkan oleh efek pengurangan pekerja. Efek pengurangan pekerja ini mengatakan bahwa para pekerja yang menganggur hampir mustahil mendapatkan pekerjaan selama masa resesi, dan pekerja akan menyerah. Dengan artian, tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki tren prosiklus, yakni menurun saat resesi dan meningkat saat ekspansif. Dengan demikian, siklus bisnis berpengaruh pada penambahan dan pengurangan pekerja. Sehingga, jika efek penambahan pekerja yang dominan, maka penurunan kondisi ekonomi membuat banyak orang memasuki pasar kerja. Dan apabila yang dominan adalah efek pengurangan pekerja, maka tingginya tingkat pengangguran membuat banyak orang menyerah dalam mencari pekerjaan, dan akhirnya mereka keluar dari pasar tenaga kerja.
pensiun. Pekerja dapat memilih pensiun pada usia antara 60 tahun. Pekerja akan mendapatkan pendapatan selama bekerja dan mengumpulkan hasilnya pada saat pensiun. Perhitungan nilai dari pendapatan berhubungan dengan usia pensiun dapat menurunkan budget lain pekerja. Swot di bawah garis FE mengungkapkan bahwa jika pekerja ingin mengonsumsi beberapa leisure, pekerja akan membeli beberapa barang. Hal ini trade-off menetapkan usia optimal bekerja pensiun pada usia 70 tahun. Faktor-faktor yang menentukan pensiun yaitu usia pensiun pekerja tergantung pada upah dan keuntungan pensiun. Sebagai contoh, apa yang terjadi di usia pensiun sebagai peningkatan upah. Pekerja dengan upah yang tinggi akan memilih opportunity yang lebih besar yang digunakan untuk mengonsumsi leisure. Mereka akan menunda pensiun pada saat peningkatan upah. Lalu, digambarkan efek substitusi mendominasi pekerja dengan upah tinggi yang akan memotong jangka waktu pensiun dari 10 hingga 15 tahun. Jenis-jenis pensiun yang ditawarkan ada 4, yaitu pensiun normal, pensiun dipercepat, pensiun ditunda, dan pensiun cacat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan kebijakan dan peraturan yang mampu mempengaruhi penawaran tenaga kerja di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, pemerintah Indonesia telah membentuk undang-undang yang di dalamnya mengatur mengenai permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Di dalam undang-undang ini telah dibahas bahwa orientasi pemerintah adalah untuk menciptakan lapangan kerja dan memperluas kesempatan kerja, menimbang jumlah penduduk Indonesia yang kian tahun terus meningkat, yang akibatnya jumlah angkatan kerja atau penawaran tenaga kerja juga ikut meningkat. Penciptaan lapangan kerja diperlukan guna menampung seluruh angkatan kerja sehingga tidak terjadi pengangguran. Nah, dalam undang-undang ini juga membahas mengenai kebijakan upah minimum. Nah, kebijakan upah minimum ini berdampak kepada penawaran tenaga kerja di Indonesia karena salah satu faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja adalah upah. Angkatan kerja akan mau bekerja jika upah yang ditawarkan perusahaan sebanding dengan pekerjaan yang akan dijalani oleh pekerja tersebut. Kebijakan terkait upah minimum diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tepatnya pada pasal 88 hingga pasal 90. Pada pasal 88 dibahas mengenai ketentuan kebijakan upah minimum. Penetapan upah minimum oleh pemerintah didasarkan pada kebutuhan hidup layak, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Pasal selanjutnya adalah pasal 89 yang mengatur tentang penetapan upah minimum untuk masing-masing wilayah provinsi atau kabupaten. Setiap UMP atau upah minimum provinsi atau UMK, upah minimum kabupaten akan berbeda-beda sesuai dengan sektor-sektor unggulan masing-masing wilayah. Misalnya, UMK di Surabaya lebih tinggi daripada UMK Bangkalan, karena Surabaya merupakan daerah perkotaan yang kegiatan ekonominya lebih banyak pada sektor industri. Kebutuhan masyarakatnya yang hidup di sana lebih besar dibandingkan dengan seseorang yang hidup di Bangkalan. Oleh karena itu, UMK di Surabaya lebih tinggi daripada UMK di Kabupaten Bangkalan. Lalu pada pasal 90 membahas mengenai kewajiban pengusaha untuk membayarkan upah pekerja sesuai UMK atau lebih tinggi yang tidak diperbolehkan lebih rendah dari UMK yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan ketentuan bagi para pengusaha yang tidak dapat membayar upah minimum pekerja maka bisa dilakukan yang namanya penangguhan. Penetapan kebijakan upah minimum oleh pemerintah dapat memberikan manfaat bagi sekelompok pekerja marginal yang tidak terorganisasi dalam sektor modern. Namun, untuk menentukan upah minimum tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus dilakukan secara proporsional. Oleh karena itu, upah minimum yang tidak sesuai justru akan mampu menghambat perkembangan dunia usaha yang ada. Misalnya, ketika pemerintah memutuskan untuk menetapkan upah minimum yang lebih tinggi atau cukup tinggi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat atau slow down seperti saat ini, bisa saja kenaikan upah minimum yang tinggi tersebut justru berdampak pada menurunnya produksi pada industri-industri padat karya yang pada akhirnya justru malah menyebabkan kesempatan kerja yang semakin berkurang. Lalu pada undang-undang ini juga disinggung mengenai kebijakan PHK dan pembayaran uang pesangon.
Pemutusan hubungan kerja atau PHK dan pembayaran uang pesangon selanjutnya dibahas pada bab 12, yaitu pada pasal 150 hingga 172. Pada pasal 151 dijelaskan bahwa PHK atau pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan oleh perusahaan berdasarkan perundingan dengan serikat kerja. Namun apabila dari perundingan tersebut tidak diperoleh persetujuan, maka perusahaan dapat mengajukan permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara tertulis kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan ketentuan harus disertai alasan sesuai dengan pasal 152. Alasan diperbolehkan dan tidak diperbolehkannya PHK diatur dalam pasal 153 hingga 155. Nah, aturan PHK di dalam undang-undang ini telah dianggap mempersulit dan menimbulkan high cost atau biaya yang tinggi bagi perusahaan jika perusahaan ingin memberhentikan pekerja, karena dalam setiap kasus PHK, perusahaan wajib mengajukan kepada pemerintah agar dapat izin. Nah, pihak manajemen tidak memiliki kewenangan secara langsung dalam memutuskan menerima atau memecat karyawan tersebut. Selanjutnya, pada pasal 156 dijelaskan mengenai ketentuan dan rincian adanya pembayaran uang pesangon bagi pekerja yang di PHK. Uang pesangon tersebut sebagai bentuk uang penghargaan masa kerja atau uang penggantian hak. Nah, sedangkan dalam pasal 158 yang dinyatakan bahwa apabila terdapat seseorang pekerja yang mengundurkan diri secara sukarela atau dipecat karena pelanggaran berat seperti tindakan kriminal yang telah dilakukan berupa pencurian ataupun kekerasan di tempat kerja, maka pengusaha tidak diwajibkan untuk membayar uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja kepada pekerja tersebut. Hanya saja sebagai gantinya pengusaha diwajibkan untuk membayar uang pisah dalam tanda kutip kepada pekerja yang mengundurkan diri secara sukarela atau dipecat karena pelanggaran berat yang dilakukannya tersebut. Berdasarkan besarnya ditetapkan titipan ini atau uang pisah ini melalui proses perundingan bersama antara kedua belah pihak terlebih dahulu. Nah, dikutip dari Widianto tahun 2006, ia mengatakan bahwa sebuah catatan baru mengatakan bahwa terkait dengan peraturan mengenai uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini telah menaikkan besaran uang pesangon antara 19% hingga 63% bagi pekerja yang masa kerjanya mencapai 5 tahun atau lebih. Tingkat uang pesangon yang baru tersebut merupakan yang paling tinggi di kawasan Asia, khususnya untuk uang pesangon yang diberikan kepada pekerja yang terkena PHK karena perusahaan ingin melakukan pengurangan karyawan. Jadi dengan adanya uang pesangon maka mendorong angkatan kerja untuk bekerja seperti itu. Lalu dalam undang-undang ini juga disinggung mengenai kebijakan terkait waktu kerja. Selain beberapa kebijakan yang sudah dibahas di atas, ada pula mengenai kebijakan waktu kerja yang diatur dalam pasal 76 hingga 78. Dalam pasal 76 dijelaskan bahwa mempekerjakan pekerja perempuan di bawah umur misalnya di bawah 18 tahun dan juga pekerja perempuan yang tengah hamil pada malam hari, yaitu pada pukul 23.00 hingga jam 7.00 merupakan hal yang dilarang bagi setiap perusahaan. Selanjutnya pada pasal 77 dijelaskan mengenai kewajiban perusahaan untuk melaksanakan ketentuan waktu kerja yang sudah ada. Nah, adapun pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruhnya melebihi waktu kerja harus membayar upah lembur dengan ketentuan harus memenuhi syarat, yaitu antara lain terdapat persetujuan dari pekerja dan buruh yang bersangkutan. Lalu waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam sehari dan 14 jam dalam 1 minggu. Hal ini ditetapkan pada pasal 78.
aturan mengenai adanya waktu kerja ini secara eksplisit telah memberikan batasan kemampuan bagi perusahaan untuk mempekerjakan pekerjanya sesuai dengan kebutuhan produksi. Contohnya, dikarenakannya kekurangan bahan baku, perusahaan mungkin hanya membutuhkan masing-masing pekerja untuk bekerja kurang dari 40 jam dalam seminggu. Akan tetapi, perusahaan harus tetap mempekerjakan para pekerja tersebut dalam batas jam kerja yang sudah ditentukan. Demikian halnya ketika terjadi peningkatan permintaan, perusahaan secara otomatis harus meningkatkan hasil produksinya. Akan tetapi, perusahaan telah dibatasi dengan adanya ketentuan tidak diperbolehkannya mempekerjakan pekerja lembur dari atau lebih dari 3 jam setiap harinya. Dari penjelasan tadi dapat diketahui bahwa undang-undang ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Nah, kelemahan dari undang-undang ini sendiri yaitu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga tidak terlepas dari beberapa kelemahan. Beberapa hal yang dianggap sebagai kelemahan yaitu antara lain mengenai perjanjian kerja atau kontrak kerja tidak dijelaskan secara detail dalam undang-undang ini. Adanya ketidaktegasan dalam pasal 64 hingga 66 yang mengakibatkan terjadinya banyak penyelewengan terhadap hak-hak pekerja atau buruh. Lalu kelebihan dari undang-undang ini sendiri yaitu di samping mempunyai berbagai kelemahan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga memiliki beberapa kelebihan. Nah, kelebihan dari undang-undang ini sendiri yaitu adalah undang-undang yang mengatur perencanaan pelaksanaan ketenagakerjaan di Indonesia sudah cukup lengkap dibahas dalam undang-undang ini maksudnya. Lalu cukup bisa diterima untuk dijadikan acuan atau pedoman dalam melakukan setiap kegiatan hubungan industri di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwasanya peraturan atau kebijakan yang dilakukan pemerintah sangat berkaitan erat dan juga berdampak kepada penawaran tenaga kerja di Indonesia sendiri. Nah, apabila kebijakan dan juga peraturan ini sudah cocok dan pas, maka penawaran tenaga kerja di Indonesia akan mampu terserap di dalam lapangan kerja sehingga mengurangi pengangguran yang terjadi di Indonesia. Analisis penawaran tenaga kerja wanita memiliki balita di pedesaan Sumatera Barat. Penawaran tenaga kerja wanita memiliki balita di Sumatera Barat dipengaruhi oleh karakteristik individu yaitu variabel umur dan pendidikan. Karakteristik rumah tangga diperlihatkan oleh jumlah anggota keluarga dan status rumah tangga, serta karakteristik pekerjaan suami yang ditunjukkan oleh status kedudukan pekerjaan suami, di mana wanita memiliki balita bekerja sebagai komplementer bagi pekerjaan suami dengan bekerja sebagai tenaga pendukung dalam pekerjaan suami, dan pada umumnya tidak menerima upah. Oleh karena itu sulit menghitung nilai pendapatan yang diperoleh. Hasil estimasi memperlihatkan bahwa faktor umur mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penawaran tenaga kerja wanita kawin yang memiliki balita, di mana peluang wanita berusia kurang dari 40 tahun untuk memasuki lapangan kerja 1,8 kali lebih besar dibandingkan wanita yang berusia di atas 40 tahun. Tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penawaran tenaga kerja wanita yang memiliki balita. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin besar wanita yang memiliki balita masuk ke pasar kerja, di mana tingkat pendidikan di atas SLTP atau SMP memiliki peluang lebih tinggi dibandingkan mereka yang berpendidikan rendah dari SLTP atau SMP. Dilihat dari lapangan kerja, tampak bahwa lapangan kerja yang memiliki daya serap tinggi terhadap tenaga kerja adalah lapangan usaha pertanian. Hal ini memperlihatkan bahwa perekonomian daerah masih berbasis sektor primer. Untuk selanjutnya adalah untuk mendorong partisipasi kaum wanita, khususnya yang telah memiliki balita, memasuki lapangan kerja, maka perlu dipertimbangkan kendala yang akan dihadapi. Untuk itu, faktor yang perlu diperhatikan adalah tempat bekerja sebaiknya tidak terlalu jauh dari rumah,
sehingga wanita atau ibu balita dapat dengan mudah kembali ke rumah untuk mengawasi kondisi anak. Untuk selanjutnya, ibu balita sebaiknya bekerja paruh waktu sehingga dapat membagi waktu antara bekerja produktif dengan melakukan kewajiban utamanya dalam rumah tangga untuk dapat mengembangkan usaha mandiri. Diperlukan juga bantuan pembinaan dan pendampingan serta permodalan bagi wanita yang memiliki balita di pedesaan Sumatera Barat agar bisa melakukan usaha yang lebih produktif dan tidak hanya membantu pekerjaan suami guna meningkatkan pendapatan keluarga. Di samping itu, wanita memiliki balita juga harus mampu membagi waktunya baik antara waktu kerja dengan rumah tangganya agar dapat mengontrol tumbuh kembang balita. Untuk itu, peran dan bantuan anggota keluarga lain sangat besar, sangat diperlukan bagi keputusan wanita yang memiliki bayi atau balita untuk masuk ke dalam pasar kerja. Untuk studi kasus selanjutnya adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi kerja penduduk lanjut usia di Kelurahan Sasetan, Kota Denpasar. Jumlah penduduk lansia di Provinsi Bali tergolong 4 besar tertinggi di Indonesia dengan persentase 10,63%. Tingginya persentase penduduk lansia di Provinsi Bali secara tidak langsung menggambarkan bahwa angka harapan hidup atau AHH di Provinsi Bali cukup tinggi. Sisi penawaran dari pasar tenaga kerja untuk pekerja yang berumur lebih tua dipengaruhi oleh ekonomi, sosial, kesehatan, dan faktor demografi, di mana umur berpengaruh signifikan terhadap probabilitas lansia bekerja. Semakin tua umur, maka akan semakin menurun probabilitas lansia untuk bekerja. Hal tersebut dikarenakan oleh kemampuan beraktivitas dan bekerja, lansia akan semakin menurun setiap bertambahnya umur. Selanjutnya adalah penduduk lansia yang berstatus menikah memiliki probabilitas lebih besar untuk bekerja. Hal ini dikarenakan lansia dengan status menikah memiliki kecenderungan untuk terus bekerja apabila dibandingkan dengan status lainnya, karena adanya kesepakatan antar pasangan suami istri untuk mengurus rumah tangga. Selanjutnya, faktor lain juga dapat mempengaruhi penduduk lansia bekerja, yaitu mayoritas penduduk lansia berada pada kondisi rumah tangga dengan ekonomi yang rendah, yang mengakibatkan penduduk lanjut usia tetap berperan dalam pemenuhan kebutuhan hidup keluarganya. Pendapatan rumah tangga yang rendah menjadi pendorong bagi lansia untuk berpartisipasi dalam bekerja. Penduduk lansia harus dijaga kesehatannya dan sebisa mungkin agar tidak perlu bekerja. Mengingat kondisi kesehatan yang semakin menurun, penduduk lanjut usia juga yang bekerja umumnya ditunjang dengan kondisi kesehatan yang memungkinkan lansia untuk bekerja dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa terdapat juga lansia yang tidak tergolong sehat namun masih bekerja. Hal tersebut terjadi karena lansia yang berada pada kondisi yang sangat miskin yang mengharuskan lansia tersebut untuk bekerja dan dapat menyambung kehidupannya. Perhitungan pendapatan untuk pekerja lanjut usia diharapkan dapat menjamin kelayakan kehidupan para lansia untuk mendapatkan kelayakan kesehatan dan obat-obatan. Perencanaan pelayanan kesehatan dan sosial untuk penduduk lanjut usia yang membutuhkan dukungan tinggi memerlukan proyeksi yang akurat mengenai jumlahnya di masa depan, sehingga nantinya dapat dibuat kebijakan yang sesuai sehingga tak lagi menjadi penghambat dalam pembangunan. Tunjangan di hari tua memiliki pengaruh terhadap penawaran tenaga kerja lansia, di mana para tenaga kerja berharap di masa tuanya mereka tak perlu bekerja dengan keras lagi, di mana pada saat masih muda mereka telah bekerja dengan keras. Untuk selanjutnya, variabel umur, status perkawinan, kesehatan dan pendapatan rumah tangga, serta jumlah tanggungan dan tunjangan hari tua berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap partisipasi kerja penduduk lanjut usia di Kelurahan Sasetan. Berikutnya adalah pengaruh teknologi internet terhadap keputusan perempuan untuk bekerja di rumah.
Berdasarkan uraian studi kasus, faktor-faktor yang memberikan peluang lebih besar bagi seorang perempuan untuk bekerja di rumah adalah yang pertama, menggunakan internet untuk pekerjaan utama, yang kedua, berumur lebih muda, yang ketiga, berstatus tidak kawin, yang keempat, berpendidikan tinggi, yang kelima, pernah mengikuti pelatihan kerja dan tinggal di pedesaan. Jika dilihat lebih lanjut, peran pendidikan tinggi berlaku secara umum terhadap peluang masuknya perempuan dalam pasar kerja, tidak memandang apakah itu bekerja di rumah maupun di luar rumah. Demikian juga dengan faktor pelatihan kerja yang menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk kompetensi tenaga kerja perempuan untuk dapat bekerja di rumah. Bagi pengambil kebijakan, pendidikan dan pelatihan kerja masih menjadi fokus yang penting untuk terus ditingkatkan, karena kedua aspek ini akan membentuk kualitas tenaga kerja perempuan di masa yang akan datang. Menurut hasil yang telah diuraikan sebelumnya, keberadaan internet akan memberikan peluang yang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pasar kerja, terutama untuk tenaga kerja perempuan yang bekerja di rumah. Lebih lanjut, perempuan di pedesaan yang berpeluang lebih besar bekerja di rumah seharusnya juga mendapatkan layanan fasilitas koneksi internet yang memadai. Tidak hanya infrastruktur penunjang koneksi internet yang lancar, namun juga perlu semacam pelatihan untuk mendorong perempuan agar lebih optimal dalam menggunakan teknologi ini. Seperti contohnya pelatihan strategi marketing atau promosi, branding, maupun pengenalan transaksi berbasis digital. Dengan demikian, di era industri 4.0 ini, tenaga kerja perempuan khususnya yang bekerja dari rumah akan dapat mengoptimalkan peluang yang telah ada. Baik, di sini saya akan menjelaskan studi kasus tentang analisa pencatatan potongan iuran dana pensiun PT Pos Indonesia Cabang Manado. Sejalan dengan meningkatnya angkatan kerja, timbul suatu kesadaran bahwa hidup mereka sangatlah bergantung pada perusahaan mereka bekerja. Persoalan berhenti bekerja atau persoalan hari tua berpengaruh pada konsentrasi kerja karyawan yang akhirnya berpengaruh pada tingkat produktivitas kerja karyawan. Menyikapi kondisi tersebut, salah satu solusi yang dilakukan perusahaan yang berkaitan dengan jaminan hari tua adalah didirikannya dana pensiun. Dengan keputusan Direktur PT Pos Indonesia, berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlakuan pencatatan pemotongan iuran pensiun pada PT Pos Indonesia Cabang Manado sesuai dengan teori pencatatan potongan iuran pensiun pada umumnya. Penyetoran iuran pensiun ke rekening dana pensiun dilakukan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan berjalan. Besar manfaat pensiun dari Depensos yang diterima oleh peserta pensiun, janda, duda, dan anak pada bulan Januari tahun genap meningkat sebesar 6%. Dari manfaat pensiun pokok bulan Desember tahun sebelumnya, setiap 2 tahun sekali besarnya iuran pensiun peserta adalah 5% kali penghasilan dasar pensiun. Sedangkan iuran pemberian kerja adalah 13,50% kali penghasilan dasar pensiun. Selanjutnya, dampak COVID-19 terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah. Dampak wabah COVID-19 terhadap perekonomian cukup besar. Sektor UMKM menjadi bagian yang sangat terpukul dalam krisis ini. Pada masa pandemi COVID-19, yang tidak terdapat kepastian kapan akan berakhir, maka UMKM selaku entitas bisnis harus dapat mengelola manajemen bisnis cycle, memperhatikan kategori jenis bisnisnya pada 4 siklus bisnis. Yang pertama, puncak siklus atau kemakmuran. 2. Resesi atau kemerosotan. 3. Palung atau depresi paling parah. 4. Pemulihan atau ekspansi. Dengan mengelola manajemen bisnis cycle dengan baik dan perubahan bisnis model dan transformasi digital dengan menyesuaikan kondisi pandemik 19. Ini maka diharapkan strategi perusahaan UMKM dapat berhasil mengatasi tantangan. Hubungan antara kebijakan makro pemerintah dengan kebijakan makro perusahaan diharapkan dapat membantu UMKM dalam mengatasi permasalahan menghadapi krisis pandemi COVID-19 ini. Dalam hal ini, pemerintah harus mengumumkan langkah-langkah dukungan ekonomi dan bisnis saat ini secara progresif yang lebih terfokus untuk pemulihan perekonomian. Berikutnya,
adalah analisis kebijakan PHK bagi para pekerja di masa COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, kebijakan pemutusan hubungan kerja atau PHK pada masa COVID-19 yang dijadikan alibi oleh beberapa perusahaan diklaim tidak logis, karena beberapa perusahaan berdalih dengan force majeure, di mana alasan tersebut tidak bisa dikategorikan dengan wabah yang sedang merambah di Indonesia. COVID-19 dan wabah tersebut juga tidak dikategorikan dengan bencana nasional. Force majeure adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Kemudian dalam KUHP tidak ditemukan istilah force majeure dengan tidak menjelaskan keadaan memaksa yang seperti apa yang dapat dijelaskan istilah force majeure. Namun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kerugian yang diakibatkan oleh perusahaan belum mencapai 2 tahun, maka perusahaan tidak bisa memutus hubungan kerja begitu saja. Maka perlu adanya upaya lain yang diberikan oleh perusahaan atau pemerintah untuk menanggulangi dampak COVID-19 ini, terutama kepada para pekerja, agar mereka dapat membatasi waktu kerja atau lembur dan para pekerja bisa dirumahkan. Dengan hal tersebut dapat membantu pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran dan dapat membantu pemerintah menumbuhkan perekonomian di kala pandemi COVID-19 ini.